Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada pengajian yang lalu terakhir telah kami bacakan penjelasan bahwa kita perlu bersyukur itu dengan dua alasan. Pertama, agar nikmat yang sudah kita terima itu tetap ada pada kita dan tidak berubah. Yang kedua, agar nikmat yang sudah kita terima itu bukan hanya sekedar tetap ada pada kita, tapi juga bisa bertambah. Maka dikatakan pengikat nikmat itu adalah syukur. Jadi kalau kepingin nikmat itu selalu ada pada kita, harus kita ikat. Caranya ngikat dengan disyukuri. Ya. Sebaliknya, ketika seorang menerima nikmat kemudian tidak mau bersyukur, maka seakan-akan dia itu diberikan binatang yang gesit, tapi binatang tadi tidak dikurung atau tidak diikat, sehingga mudah lepas. Kemudian nikmat itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada nikmat dunyawiyah, nikmat yang berkaitan dengan dunia. Ada juga nikmat diniyah, nikmat yang berkaitan dengan agama. Kemudian dirinci lagi. Yang dunyawiyah itu dibagi lagi jadi dua. Yang pertama yaitu nikmat naf'in. Yang kedua nikmat daf'in. Nah, nikmat naf'in itu apa? Yaitu ketika Allah telah memberikan beberapa manfaat kepada kita. Itu namanya nikmat naf'in. Kemudian nikmat naf'in dibagi lagi jadi dua. Pertama, yaitu kita telah dianugerahi oleh Allah anggota tubuh yang sempurna. Padahal kita, orang tua kita tidak pernah meminta. Begitu lahir ke dunia, oleh Allah setelah dikaruniai anggota tubuh yang sempurna. Ini nikmat, namanya nikmat naf'in, yang kesemuanya itu bermanfaat, nikmat tadi. Yang kedua, tidak hanya diberikan anggota tubuh yang sempurna, tapi juga dianugerahi nikmat bisa merasakan. Misalnya punya lidah juga bisa difungsikan. Ya. Kemudian nikmat senang, ya, bisa merasakan enaknya makanan, segarnya minuman, senangnya ketika berpakaian baru, enaknya ketika orang menikah, dan lain sebagainya. Itu namanya nikmat naf'in. Kemudian ada lagi nikmat daf'in, yaitu nikmat dalam bentuk terlepasnya kita dari sesuatu yang berbahaya. Jadi yang namanya nikmat itu, ya, bukan hanya ketika Bapak terima duit, kemudian dengan duit itu Bapak pakai untuk berobat karena Bapak sedang sakit. Bukan hanya itu saja. Ketika Bapak tidak dapat duit, tapi juga tidak sakit, sehingga tidak perlu uang untuk berobat, itu juga bagian dari nikmat. Namanya nikmat daf'in. Nah, nikmat daf'in ini dibagi lagi jadi dua. Yang pertama, yaitu ketika tubuh kita diselamatkan oleh Allah dari segala jenis penyakit. Ya, tangannya tidak lumpuh, tidak ada yang stroke, tidak ada yang konslet, semuanya normal. Nah, itu juga nikmat. Karena ketika anggota tubuh kita itu konslet, ya, sekali saja, itu bahayanya sudah sangat besar. Ya. Misalnya tiba-tiba mata kita tidak bisa dipakai merem, itu bahaya. Apalagi ketika mata kita merem nggak bisa melek, itu juga bahaya. Makanya ketika mata kita masih bisa merem melek, itu juga bagian dari nikmat dari Allah. Yang kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Kita baru mensyukurinya ketika mata kita tidak bisa dipakai untuk melek atau tidak bisa dipakai untuk merem. Itu baru ternyata baru tahu betapa berharganya mata yang bisa merem dan bisa melek. Nah, bahkan sampai buang angin itu pun juga bagian dari nikmat. Kenapa? Ketika seseorang tidak bisa buang angin sehari saja, perutnya kembung. Kalau operasi itu juga harus perlu biaya jutaan. Maka sekali lagi nikmat Allah itu sangat banyak, maka harus kita syukuri, ya kita ikat dengan syukur.
Kemudian yang kedua, yaitu Allah telah menyelamatkan kita dari segala bahaya, dari segala penghalang, atau dari makhluk Allah yang bermaksud jahat kepada kita. Jadi yang namanya orang sakti, ya, itu bukan orang yang tidak mempan dibacok atau tidak mempan senjata tajam, tapi orang yang ketika ketemu dengan orang jahat, tiba-tiba orang jahat itu tidak ada keinginan untuk berbuat jahat, itu juga malah lebih sakti lagi. Itu nikmat dari Allah yang luar biasa. Itulah yang dimaksud dengan selamat. Ya. Di selamat itu statusnya lebih tinggi daripada sakti. Orang sakti belum tentu selamat, tapi kalau orang selamat itu udah segala-galanya. Jadi ketika ada binatang buas ketemu dengan kita, tiba-tiba hilang kebuasannya, ya, tidak menyerang kita. Itu juga bagian dari nikmat. Dan banyak hamba-hamba Allah yang punya karomah seperti itu banyak. Di antaranya seorang sufi wanita yang sangat terkenal, Robiah Al-Adawiyah. Itu kalau ketemu binatang buas apa saja, tiba-tiba binatang buas itu berubah menjadi jinak. Ya. Tidak ada kemauan untuk menyerang atau menyakiti. Kenapa? Karena telah dilindungi oleh Allah. Nah, itu juga nikmat yang harus kita syukuri. Nah, itu semua yang telah disebutkan tadi itu adalah nikmat yang bersifat dunyawiyah. Wa aman ni'amu diniyatu, adapun nikmat-nikmat yang berkaitan dengan agama, fadharbani, maka juga dibagi lagi menjadi dua bagian. Nah, nikmat yang berkaitan agama itu yang pertama adalah nikmatut taufik, yaitu nikmat pertolongan dari Allah untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, wa nikmatul ismati, yaitu nikmat ismah, nikmat dalam bentuk kita dijaga oleh Allah. Ya, dilindungi oleh Allah. Nah, fa nikmatut taufiki, maka contoh nikmat taufik adalah an wafaqakallahu awalan lil Islam. Pertama, Allah telah memberikan anugerah kepada kita dalam bentuk agama Islam. Kita sejak lahir oleh Allah sudah dilahirkan dari keluarga Islam. Hidup di lingkungan masyarakat Islam. Ini juga anugerah yang luar biasa. Apakah kita pernah membayangkan seandainya kita dulu itu lahir dari orang kafir, terus hidup di masyarakat yang kafir, belum tentu sampai sekarang kita jadi orang Islam. Maka kalau kemudian saat ini kita jadi orang Islam, ini juga anugerah dari Allah yang harus disyukuri. Lahir dari keluarga Islam, hidup di lingkungan masyarakat Islam. Seandainya kita hidup di lingkungan masyarakat kafir, belum tentu kita kenal dengan Islam. Maka nikmat Islam ini juga nikmat yang sangat berharga. Tidak hanya nikmat Islam saja. Sumali sunnati, kemudian kita termasuk golongan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ini juga bagian nikmat yang besar yang harus disyukuri. Sumali ta'ati, kemudian tidak hanya itu, tapi Allah juga menolong kita untuk berbuat ketaatan. Jadi untuk bisa berbuat taat itu juga pertolongan dari Allah. Maka berulang-ulang kami sampaikan, orang yang tahu tentang kebaikan, orang yang sangat ahli di bidang kebenaran, belum tentu dia akan melakukan kebaikan, belum tentu dia melakukan kebenaran. Kenapa? Masih sangat ditentukan oleh taufik dari Allah. Dan terbukti kan, ya, orang yang tahu tentang kebaikan, yang sangat ahli di bidang kebaikan, ternyata perbuatannya tidak baik. Begitu juga sebaliknya, ya, orang yang sangat paham dengan kejahatan, orang yang sangat ngerti dengan keburukan, juga tidak jaminan dia akan meninggalkan kejahatan dan keburukan. Banyak orang-orang yang tahu bahwa itu perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat, tapi tetap dilakukan. Kenapa? Karena dia tidak dapat taufik dari Allah. Taufik itu anugerah yang sangat berharga. Wa nikmatul ismah. Yang kedua nikmat ismah, yaitu nikmat terjaga dari kekufuran. Ya. Kalau tadi begitu lahir kita sudah dijadikan orang Islam, dari keluarga Islam, hidup di lingkungan Islam. Sebaliknya, kita Allah selamatkan, Allah jaga, tidak termasuk orang-orang yang kufur. Wasyirki, dan kita tidak termasuk orang yang musyrik. Summa anil bid'ati, kemudian kita juga tidak digolongkan sebagai golongan orang-orang yang tukang berbuat bid'ah. Waddolalati, dan orang-orang yang tukang berbuat kesesatan.
summa ansa iril ma'asi, kemudian kita dibebaskan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala macam perbuatan maksiat. Itu juga semuanya adalah nikmat dari Allah. Wa tafsilu dzalika la yuksihi illa sayyidul alam alimu. Maka kalau kita mau merinci ya, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk mengurai saking banyaknya. Kecuali hanya Allah saja yang bisa mengetahui betapa banyaknya nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian berkeinginan untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya. Di nikmat Allah itu tidak terbatas. Cuma kita saja yang kadang-kadang suka membatasi nikmat. Kesalahan kita ya. Kita baru merasa dapat nikmat kalau dapat duit. Seakan-akan sehat itu bukan duit. Bukan nikmat. Seakan selamat itu bukan nikmat. Padahal itu justru nikmat yang sangat berharga. Nah, kita punya duit, kalau sakit nanti duitnya habis untuk berobat. Mendingan nggak punya duit tapi badannya sehat. Nah, nggak perlu berobat, nggak perlu pakai duit dan seterusnya. Kita diselamatkan oleh Allah, dijadikan orang Islam, tubuhnya sehat. Ini semuanya adalah nikmat. Maka kalau kita mau ngitung-ngitung nggak bakalan bisa. Wa inna tawama hadhihi ni'ami kulliha, sesungguhnya semua nikmat yang telah disebutkan tadi itu akan tetap ada pada kita. Ba'da amannau alaika biha, setelah Allah memberikannya kepada kita, wa ziyadata 'alaiha, dan Allah telah memberikan tambahan min kulli babin, dari segala bab, minha, dari semuanya, mimma la yusi, dari sesuatu yang kita tidak bisa menghitungnya, wa la yablughu wahmuka, dan kita tidak bisa membayangkan saking banyaknya, wa kulluha tata'alluqu bi syai'in wahidin, semuanya itu sangat tergantung dengan sesuatu yang satu, wa huwa syukru walhamdulillah, yaitu syukur dan memuji Allah. Nikmat-nikmat yang telah diuraikan tadi itu, nikmat yang sudah disebutkan tadi itu dengan segala perinciannya, itu semuanya akan tetap ada pada kita dan bahkan bisa bertambah, cukup dengan satu perbuatan yang harus kita lakukan. Apa itu? Yaitu syukur dan memuji Allah. Kalau kita pandai syukur dan memuji Allah, semuanya tadi tetap kita dapatkan. Bahkan bisa jadi bertambah. Wa inna khoslatan takunu laha hadil qimatu. Maka yang namanya syukur dan puji kepada Allah itu sesuatu yang sangat berharga. Wa takunu fiha kullu hadhil fawaidi. Dan dengan syukur dan memuji Allah lah semua nikmat-nikmat dan faidah-faidah tadi tetap kita dapatkan. La haqiqun bi ayyutamassaka biha. Maka dari itu sudah sepantasnya jika kita itu selalu berpegang teguh kepada syukur dan memuji Allah min ghairi ifalin bihalin. Jangan sekali-kali lupa ya. Jangan sekali-kali lupa. Setiap saat kita harus selalu banyak bersyukur kepada Allah. Karena dengan syukur itulah nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita akan terikat, bahkan bisa jadi bertambah. Fa innahu jauharun saminun. Yang namanya syukur dan pujian kepada Allah itu merupakan berlian atau mutiara yang sangat berharga. Wakimyaun azizatun, dan termasuk benda yang langka, ya, benda yang berharga yang sangat langka. Maka mari kita belajar untuk mensyukuri nikmatnya Allah, kemudian memuji kepada Allah. Wallahu waliyut taufiq bi fadli wa rahmati, dan Allah lah yang menguasai taufik dengan anugerah dan kasih sayangnya. Fa in qila, maka jika kalian ditanya, fama haqiqatul hamdi was syukri, apa sih hakikatnya muji dan syukur? Kita ini kan sering kalau berpidato di awal pembicaraan itu kita selalu puji dan syukur. Nah, kalau sekarang ditanya apa hakikatnya puji dan apa hakikatnya syukur, belum tentu bisa. Cuma ikut-ikutan saja selama ini. Pokoknya yang puji syukur gitu aja. Padahal ternyata antara puji dan syukur itu beda. Ya. Wama maknahuma, dan apa maknanya pujian dan apa pula maknanya syukur.
Wa hukmuhuma, dan apa hukumnya memuji dan bersyukur. Nah, fa'lam, maka ketahuilah, anal ulama'a, sesungguhnya para orang-orang alim, farraqu, telah membedakan bainal hamdi, antara pujian, wa syukri, dan syukur. Para ulama yang ahli di bidangnya telah membedakan pengertian muji dan syukur. Jadi pujian dan syukur itu beda, tapi selalu beriringan. Ya. Inta taksili, dan itu baru diketahui setelah berbentuk dalam perbuatan. Ya, kalau sudah dalam perbuatan baru, oh ini pujian, ini syukur, itu baru ketahuan. Tapi ketika belum dalam bentuk perbuatan, tidak bisa dibedakan. Ya. Contohnya apa? Bi anal hamda min iskali tasbihi. Orang yang memuji Allah itu misalnya dengan membaca tasbih, ya, baca subhanallah. Itu namanya orang yang sedang memuji Allah. Wa tahlili, orang yang sedang membaca tahlil. Ya, la ilaha illallah itu juga bagian dari pujian. Baca takbir juga bagian dari pujian. Apalagi baca tahmid, itu memang sedang memuji kepada Allah. Ya. Fayakunu, maka yang disebutkan pujian itu minal masa'idz dzahirati, termasuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya lahiriah. Jadi kalau pujian itu sifatnya masih lahiriah. Ya. Karena bisa dilihat ya, ketika seorang baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir, kan kedengeran. Nah, itu perbuatan lahiriah. Wa syukra, sedangkan yang namanya syukur itu min iskalis sabri, perbuatan-perbuatan batiniah. Ya, misalnya seseorang sabar. Sabar itu bukan di ucapan, ya. Sabar itu adanya di dalam hati. Nah, itu namanya syukur namanya, ya. Salah satu bentuk syukur itu adalah sabar. Maka kita kadang suka bingung kalau ada yang mengatakan kalau dapat nikmat syukur, kalau dapat musibah sabar. Padahal sabar itu bagian dari syukur. Karena yang dapat nikmat syukur, yang dapat musibah sabar itu tingkatan orang awam, ya, tingkatan orang awam. Kalau orang kos itu malah kebalikannya, ya. Ketika dapat nikmat dia perlu bersabar karena harus menjaga amanat dalam bentuk nikmat. Sebaliknya kalau dia dapat musibah malah bersyukur. Karena dengan musibah itu dia semakin dekat dengan Allah. Itu kalau orang kos begitu. Ya. Kalau orang awam, ya umumnya yang populer, kalau enak syukur, kalau enggak enak sabar. Kemudian watafwidi, orang yang berserah diri kepada Allah. Itu juga bagian dari syukur. Ya. Fayakunu minal masa'il batinati. Maka yang namanya syukur itu termasuk perbuatan-perbuatan yang bersifat batiniah. Li'anna syukra yuqabilul kufra. Karena kebalikan dari syukur itu adalah kufur. Ya. Syukur dan kufur itu semuanya adalah perbuatan hati, bukan perbuatan fisik. Kalau pujian itu perbuatan fisik, tapi kalau syukur perbuatan hati. Nah, makanya kan di ayatnya itu la in syakartum, terus berikutnya wala in kafartum. Jadi kebalikan dari syukur adalah kufur. Walhamda yuqabilal lauma. Sedangkan pujian itu adalah kebalikan dari cacian. Yang satu memuji, yang satu mencaci. Itu kebalikan begitu. Di sifatnya lahiriah. Wali anal hamda a'ammu wa aksaru. Dan sesungguhnya yang namanya pujian itu lebih umum dan lebih banyak. Wa syukra, sedangkan syukur itu aqallu, lebih sedikit, wa khasu, dan lebih khusus. Jadi kalau pujian itu sifatnya umum dan bentuknya sangat banyak. Tapi kalau syukur itu lebih sedikit dan lebih khusus. Inilah makna dari firman Allah, ya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya. Wa qalilun, dan sedikit min ibadi, dari hamba-hambaku, kata Allah, asyakuru, yang mau bersyukur. Ya. Jadi orang yang mampu bersyukur itu karena Allah bukan banyak, tapi sedikit. Kalau memuji Allah banyak. Tapi ternyata yang memuji Allah belum tentu dia bersyukur, gitu loh ternyata. Ya, mungkin lesannya baca tasbih, lesannya baca tahmid, tapi hatinya ngersuloh. Itu enggak syukur itu sebenarnya. Kan banyak yang seperti itu ya. Lesannya ngucapin terima kasih, tapi sebenarnya hatinya gerundel. Itu juga enggak syukur. Nah, kata Allah yang syukur itu sedikit, walaupun yang memuji banyak. Nah, kita makanya jangan hanya memuji, tapi juga harus bersyukur, gitu loh. Nah, karena kalau memuji banyak, tapi kalau yang bersyukur sedikit. Dan
Di ayatnya tadi itu yang akan ditambah nikmatnya itu bukan yang memuji, tapi yang bersyukur. Makanya sekali lagi syukur ini lebih khusus. Fasabata annahuma maknayani. Maka antara pujian dan syukur itu memiliki makna ya, mutamayizani yang berbeda. Jadi dua makna yang berbeda. Summal hamdu wasana'u fil fi'lil hasan. Kemudian yang nama pujian itu adalah muncul ketika seseorang melihat atau mendapatkan perbuatan yang baik. Ya, karena mendapatkan sesuatu yang baik atau dalam bentuk perbuatan baik, kemudian dia memuji. Hadza muqtadha saikhina, dan inilah definisi yang diberikan oleh guru kita, gurunya Imam Ghazali. Wa amma syukru fatakallamu fi maknahu. Adapun pengertian syukur ya, itu para ulama dengan panjang lebar mereka punya pendapat yang berbeda-beda. Ya. Fa'ani Ibnu Abbas, maka diriwayatkan dari Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, asyukru wa ta'atu bi jamil jawarihi li rabbil khalaiqi. Kata Ibnu Abbas, yang disebut syukur itu adalah taat. Taat itu apa? Taat itu perbuatan lahiriah maupun perbuatan batiniah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Itu namanya taat. Ya. Jadi taat itu kebalikan dari maksiat. Kalau maksiat itu perbuatan lahir maupun perbuatan batin yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, kalau perbuatan lahir atau batin tadi sesuai dengan syariat itu namanya taat. Nah, taatnya itu bijamil jawarihi, dengan seluruh anggota tubuh. Ya. Seluruh anggota tubuhnya dipakai taat untuk kepada Allah, itu baru namanya orang yang bersyukur. Jadi dikasih mata, juga dipakai mata ini untuk membaca ayat-ayat Allah, ya. Memandang bukti-bukti kuasa Allah. Mulut juga dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah, ya. Tangan, kaki dipakai berbuat sesuai dengan perintahnya Allah, itu namanya mensyukuri nikmat anggota tubuh. Nah, kalau mulutnya hanya dipakai nyakitin orang atau dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, ya namanya kufur. Nah, matanya tidak pernah dipakai untuk menyaksikan bukti kuasa Allah, hanya dipakai berbuat maksiat, itu namanya nggak syukur. Nah. Fisri wal alaniyah, di tempat yang sunyi maupun di tempat yang terang benderang, di tempat yang ramai. Jadi taatnya kepada Allah fisri wal alaniyah. Wa ila nahwihi, dan sejenisnya. Nah, ini definisi syukur yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Jadi taat dengan seluruh anggota tubuh kepada Allah, baik di tempat yang sunyi maupun di tempat yang ramai. Wa ila nahwihi zahaba ba'du masyayikhina, dan sebagian dari guru-guru kami, maksudnya gurunya Imam Ghazali, juga setuju dengan definisi syukur yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi. Faqala, maka kemudian sebagian ulama itu mengatakan asyukru wa atau ta'ah fil zahiri wal batini. Ya. Maka yang namanya syukur itu ya melaksanakan ketaatan secara lahir maupun secara batin. Itu aja ringkesnya. Sama aja. Summa raja'a ila annahu istinabul ma'asi zahiran wa batinan. Otomatis ketika orang itu taat kepada Allah secara lahir dan batin, maka dia juga akan menjauhi perbuatan maksiat secara lahir maupun batin. Karena memang yang nama syukur itu kan taat. Nah, taat itu kebalikan dari maksiat. Nah, kalau kita ini kadang-kadang ya sudah taat, tapi juga maksiatnya masih jalan terus. Nah, ini kan aneh kita ini. Harusnya ketika taat itu ya maksiatnya ditinggal. Tapi kita ini kadang taat, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat. Berarti kadang syukur, kadang kufur, kadang syukur, kadang kufur. Tinggal nanti banyak mana itu. Maka nanti di akhirat itu selain dihitung, ditimbang. Kita ini syukurnya dengan kufurnya banyakkan mana, ya. Taatnya dengan maksiatnya banyakkan mana, lebih berat mana, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa qala ghairuhu, kemudian sebagian ulama lagi memberikan definisi tentang syukur, as-syukru al-ihtirasu an-ikhtiyari ma'asillah. Ya. Jadi yang namanya syukur itu menjaga diri dari upaya berbuat maksiat kepada Allah. Tahtarisu, kalian menjaga ala qalbika pada hati kalian, wa lisanika dan lesan kalian, wa arkanika dan seluruh anggota tubuh kalian, hatta la taksilaha,
sehingga kalian tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya syukur. Ini baru syukur. Nanti yang pujian itu apa? Insya Allah akan kita bacakan pada pengajian yang akan datang. Jadi sekali lagi, mari kita belajar bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara taat, perbuatan lahir dan batin yang sesuai dengan tuntunan syariat. Dan itu selalu kita lakukan baik di kala sepi maupun di kala rame. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lil ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.